aku pinjem sini, pinjem sini gitu. Dari situ lumayan sih, nominalnya tuh sampai 10 juta lebih, belasan juta gitu. Bahkan sampai pengobatan rawat jalan adikku di rumah, keluar dari rumah sakit itu juga aku masih harus pinjem sana sini gitu. Kenapa aku bilang titik terendahku adalah sampai akhirnya ibuku harus menjual rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik, sehat. Aku lagi sibuk kerja, terus sama project PBY. Alhamdulillah amanah di Beteriut, juga jadi salah satu penanggung jawab salah satu program bantuan beras yatim, dan lagi lumayan padat-padatnya ya, karena akhir-akhir ini sudah ada pengembangan di programnya. Kalau distribusi biasanya kita alhamdulillah untuk saat ini sudah di 275 kilo. Di 3 panti, alhamdulillah. Yang terbaru di Panti Amanah, di Pandugo sini, dan bareng sama teman-teman BB yang lainnya. Kalau kegiatan utamanya kita fun education, seru-seruan bareng adik-adik yatim. Terus kita ada pembinaan, itu yang sekarang lagi kita fokusin. Dan emang jadi core-nya BB itu sekarang difokusnya di situ, di pembinaan itu. Terus juga ada distribusi bantuan beras, sama silaturahim sama pengasuhnya. Senang banget Mbak, bahkan sebelum ketemu sama mereka itu kayak gini aja nih, barusan kemarin banget, itu mereka tuh udah nge-WA saya. Kakak, assalamualaikum gitu, kakakku, assalamualaikum, kapan ke panti, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, ya Allah, aku tuh, karena ngerasain ya, dulu waktu pertama kali kita datang ke sana itu, mereka tuh bener-bener yang tertutup banget. Mereka tuh bener-bener nggak kenal sama kita, mereka bener-bener cuek, dan mereka bener-bener nggak mau ngomong sama kita. Ya udah, kalian ngomong bodo amat gitu. Yang kita tahu adalah kalian datang ke sana sebagai donatur, ngasih beras, foto, udah gitu kebutuhannya. Tapi kan kita pengen reach out mereka lebih gitu ya. Gitu. Jadi kerasa sih emosinya gitu ya. Bondingnya dari awal yang belum kenal sampai akhirnya bisa sedekat itu, bahkan sampai curhat. Dan itu yang saya tularkan ke teman-teman BB yang lain, kayak teman-teman, kita ternyata ditunggu-tunggu sama adik-adik loh gitu. Jadi awal mula kenapa aku benar-benar tersadar untuk membantu orang tua itu sebenarnya dari lulus sekolah. Karena dulu sebelum ibu menikah sama bapak, itu ayah itu kan bercerai sama ibu. Jadi ayah pergi ke desa mengurus ibu, mengurus nenek pada saat itu. Gitu. Jadi aku sama ibuku sama adik-adikku di sini gitu, sama yang lain. Terus aku melihat perjuangan ibuku tuh, Masya Allah gitu loh, bekerja di siang hari sampai, kan aku ibu kan bisa dibilang nggak muda lagi ya, kalau sekarang usia 50 tahun itu pada saat itu menurutku udah cukup ya, usianya, tenaganya udah cukup terbatas lah gitu, dengan anak yang dititipin sama Allah segitu banyaknya, dan beliau berjuang sendiri pada saat supaya aku bisa lulus sekolah, supaya aku bisa sekolah, tetap bisa sekolah gitu. Karena suatu hari itu kita puasa Ramadan, itu nggak ada uang 1 rupiah pun untuk membeli buka. Nah, ibuku tuh kan buka laundry kan di rumah yang lama. Tuh, qadarullah itu entah, ya namanya bantuan dari Allah ya. Qadarullah itu ada orang ngambil laundryan. Bu, aku mau ngambil laundryan gitu. Alhamdulillah itu dapat 20.000 Mbak. Aku ingat banget. 20.000 sama ibuku langsung dibelikan ke warung itu pisang goreng, terus sama nasi, sama tahu kuning, terus sama pokoknya bukaan lah gitu, takjil itu gitu. Dan itu di tahun pertama, kayaknya bukan tahun pertama, tahun itu adalah tahun yang untuk pertama kalinya kita satu keluarga itu tidak membayar zakat, gak bisa bayar zakat gitu. Sampai waktu tarawih terakhir kalau nggak salah, itu sama imamnya itu juga dikasih tahu kalau ini ada saudara kita yang tidak bisa bayar zakat, begini gitu. Itu sih yang buat akhirnya aku dorongan untuk, ya nih aku kayaknya nanti nggak bisa kalau harus. Dari situ pun juga sebenarnya sudah tertanam niat untuk membantu orang tua gitu ya, dengan berhemat, dengan menahan keinginan gitu ya, apa yang dipengen pada saat itu harus belajar sabar gitu, karena saudaranya juga banyak. Pasti kan kalau misalnya ada tante, ada bude gitu kan, ngasih uang atau ngasih rezeki, dibagi ya gitu sama adik-adiknya ya, atau mungkin jatah kita itu biasanya berkurang gitu. Kamu nggak usah, kamu udah besar, adiknya aja yang kecil-kecil gitu. Oh iya gitu. Itu belajar sabar, belajar ya ini rezekinya adikku juga gitu. Makanya
semenjak setelah lulus sekolah itu memang orientasinya salah satunya adalah bantu ibu gitu. Karena dulu ibuku juga pernah bilang, dulu kamu waktu masih sekolah kamu kan banyak menahan keinginan. Nah nanti setelah kamu kerja, kamu punya uang, kamu boleh beli-beli gitu. Kamu boleh beli ini, kamu boleh beli ini, kamu apa yang kamu belum pernah punya itu kamu boleh beli gitu. Tapi dihemat uangnya, tapi disimpan uangnya. Nah dari situ aku akhirnya terstimulus untuk ya gitu. Aku nggak apa-apa kok menghargai diriku untuk beli ini, mulai ambil motor, mulai beli laptop pada saat itu gitu. Mulai belajar, aku pengen beli buku, tapi sambil bantu orang tuaku gitu. Aku 5 bersaudara, ada kakakku laki-laki dan ini perempuan semua. Kakakku laki-laki dan 4 ini perempuan. Aku nomor 2 gitu. Yang paling kecil ini usia 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan, yang ini SMA kelas 3 dan ini SMP kelas 3 gitu. Cuman kakakku ini sampai sekarang dia masih belum bisa untuk membantu orang tuaku gitu. Jadi Allah masih belum menitipkan dia rezeki untuk bantu orang tuaku gitu. Jadi sebagai yang paling tua nomor 2 dan aku merasa aku sudah aku merasa aku punya kematangan berpikir yang lebih dari kakakku gitu ya. Jadi aku yang memutuskan untuk ya nggak apa-apa, tak bantu. Sama bapakku penjual degan. Kemarin yang kecil ini habis sakit, masuk rumah sakit lagi karena qadarullah dari usia 6 bulan. Adikku kan Down syndrome ya gitu. Jadi dari sejak usia 6 bulan itu dia udah ada riwayat penyakit gitu. Ada pernah kena radang paru-paru, terus jantung bocor juga, infeksi pencernaan. Yang kemarin ini masuk rumah sakit juga karena infeksi pencernaan dan radang juga. Ya. Kita tinggal di satu tempat tinggal. Orang tua aku tuh sama sekali nggak pernah memaksa untuk ini bayaran po, enggak. Orang tua aku tuh mesti datang ke kamar, kalau bahasa sekarang tuh sambat gitu. Listriknya habis gini Cah, adik minta ini gitu. Oh ya Bu, ya berapa uangnya gitu, sekian gitu. Oh ya nanti kalau karena aku dipanggil Ocha, oh ya nanti kalau Mbak Ocha ada rezeki ya gitu, kalau Mbak Ocha sudah dapat gajian gitu nanti dibayar. Iya gitu. Jadi kayak merasa aku kan sama Allah dikasih kemampuan bekerja gitu. Aku sama Allah dikasih kemampuan bekerja dan aku dikasih sehat. Ya ini sebagai salah satu bentuk baktiku sama orang tua gitu loh. Bisa mungkin aku nggak mungkin melihat ada kebutuhan yang harus dibayar, aku punya uang dan aku simpen uangnya gitu. Sebagai orang yang merasa ya aku dulu juga aku bisa lulus sekolah, aku bisa makan sampai saat ini gitu ya. Itu juga karena beliau gitu. Karena aku menyadari bahwa ya sudah gitu, nggak apa-apa, jadi jalanin aja gitu, ikhlasin aja. Toh nanti kalau ikhlas itu ridhonya Allah yang akan datang ke aku gitu. Kalau diunda-tunda terus tuh nanti nggak tenang gitu. Jadi ya biarin aja gitu. Buat apa sih diinget-inget lagi gitu, ya sudahlah gitu. Orang tua aku juga banyak berjuang gitu. Termasuk ayahku juga banyak berjuang juga. Ibu, bapakku. Kalau membayarin sekolah semua enggak, cuman kita kayak muter gitu loh Mbak. Kebutuhan rumah tangga itu akhirnya sumber dananya 2, bapakku sama aku. Siapa yang ada rezekinya pada saat itu, siapa yang punya uang itu yang bayar gitu. Kayak misalnya listrik gitu ya. Qadarullah bapakku jualannya lagi sepi, tapi aku ada uang, aku yang bayar. Nanti adikku, aku lagi nggak ada uang nih, tapi bapakku alhamdulillah jualannya lumayan rame, bapakku yang bayar kayak gitu. Jadi kayak saling bantu gitu, saling backup. Kakakku selisih 2 tahun, 25. Pesannya ibuku tuh dulu tuh, kalian akur-akur ya, orang 5 ini akur-akur sampai nanti sudah besar jangan bertengkar gitu. Sudah pernah deep talk, sudah pernah ngobrol bareng kayak, Mas ini kondisi kita kayak gini gitu, tolong dibantu po gitu. Atau misalnya ibu aku lagi butuh apa gitu ya, David ibu lagi butuh ini gitu, adikmu lagi butuh ini gitu. Gitu tuh kalau misalnya masih dia nggak bergerak juga, aku yang ngomong, Mas tadi ibu bilang belum kalau butuh ini, nggak tolong po, kayak gitu. Walaupun sebenarnya nggak maksa juga, supaya dia juga sadar akan tanggung jawabnya juga gitu. Tahun lalu itu merupakan titik terendahku ya gitu. Karena tahun lalu itu aku dihadapkan sama situasi yang
mengharuskan aku untuk berhutang gitu. Jadi adikku tahun lalu, bukan tahun lalu sih, tahun 2022 kalau nggak salah, 2022 adikku masuk sekolah SMA, dan dia qadarullah nggak bisa masuk negeri kan, masuk di swasta, dan menunjuk sekolah mana yang dia mau. Karena pada saat itu adikku gengsinya cukup gede, anak-anak gen sekarang gengsinya cukup gede, jadi pengen masuk sekolah itu yang bagus. Nah, aku sebagai kakak kan pada saat itu belum ada tanggungan sebanyak ini ya gitu, jadi masih kerja masih lancar-lancar aja, terus juga cicilan juga masih nggak banyak, paling cuma motor gitu kan, gajiku masih sisa banyak nih gitu. Ya nggak apa-apa dek, tak bantu ya gitu. Tapi memang pada saat itu ibuku nggak menyiapkan banyak uang gitu, karena nggak tahu kan kalau ternyata dia nggak bisa masuk negeri dan harus masuk swasta. Akhirnya itu yang membuat aku berhutang untuk pertama kalinya. Aku bilang kalau ini bocah ngambilnya minjem loh, kamu sekolahnya yang bener loh gitu. Iya, untuk biayai adik gitu. Kan dia sekolahnya juga cukup mahal ya SPP-nya. Kalau bagiku cukup mahal sih. SPP 700.000 per bulan itu cukup mahal. Gitu. SPP kan terus berjalan ya, dia swasta ya. Tiba-tiba nggak kerasa tuh di akhir tahun tuh nunggak aja. Terus di tahun yang sama juga di bulan Agustus, akhir Agustus, motorku kemalingan, terus mengharuskan aku untuk nggak bisa nih kalau hanya dengan satu motor aja. Sementara keluarga aku kan banyak, mobilitasnya kan rame mbak, mobilitasnya kan sibuk banget, padat banget gitu. Kalau cuma pakai satu motor kayaknya nggak bisa, apalagi aku kerja, bapakku juga dagang, nganter adikku sekolah segala macam, harus ambil motor gitu. Akhirnya aku ambil aja atas namaku. Aku ambil motor. 1 bulan setelah motornya diambil, adikku masuk rumah sakit yang pertama kali, yang tadi kena radang paru-paru sama jantung tadi. Nah itu yang mengharuskan aku akhirnya harus puter otak lagi gimana caranya, karena orang tua aku tuh, bapak sama ibuku tuh termasuk yang cukup gaptek gitu loh. Aku merasa sebagai yang punya wawasan, anak yang punya pengetahuan lebih gitu ya, tanggung jawab aku nih gitu untuk bantu mereka. Karena kalau dibiarin sendirian ya nggak mungkin juga, itu orang tua aku juga gitu. Akhirnya aku mencari cara lain gitu loh. Aku pinjem sini. Dari situ lumayan sih, nominalnya tuh sampai 10 juta lebih, belasan juta gitu. Bahkan sampai pengobatan rawat jalan adikku di rumah, keluar dari rumah sakit itu juga aku masih harus pinjem sana sini gitu. Ditambah dengan SPP adikku yang terus berjalan, terus kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga kayak makan, listrik itu juga terus berjalan dengan gajiku yang masih segitu-segitu aja gitu. Jadi aku kayak, ya Allah ini kebutuhannya jalan terus nih. Ini jalan keluarnya ini di mana nih gitu, sampai kayak gitu. Sampai akhirnya di tahun kemarin, kenapa aku bilang titik terendahku adalah sampai akhirnya ibuku harus menjual rumah kita satu-satunya itu dijual dengan berbagai pertimbangan gitu. Ocha nggak apa-apa kalau misalnya rumahnya dijual gitu, adik nggak apa-apa gitu, Mas David gimana gitu, ya nggak apa-apa gitu, karena memang kebutuhan kita banyak gitu, dan memang ya harta kita cuma itu, ya udah dijual aja, nggak apa-apa gitu. Insya Allah nanti Allah yang akan mudahkan gitu. Dan dijual itu pun nggak langsung lunas ya, nggak langsung dibeli orang lunas gitu, karena juga yang membeli saudara sendiri, jadi dibelinya tuh dicicil segini dulu. Jadi tunggakan yang tadinya numpuk nih itu belum bisa terbayar lunas semua gitu loh, jadi masih terus diteleponin cicilan inilah, diteleponin cicilan itu, kayak ya Allah aku tuh cuma pengen bisa bekerja dengan tenang loh gitu, cuma pengen bisa hidup dengan tenang, kenapa kok diteleponin sana sini gitu loh. Sempet hopeless mbak, aku tuh sempet hopeless sampai aku pernah nih suatu hari aku tuh ada di pembayaran jatuh tempo, aku udah nunggak, udah telat dan nunggak, nggak ada uangnya. Nah, ini aku harus bingung, aku harus cari uang gimana ini, ya Allah aku cari uang gimana ini, aku bener-bener nggak, gajian masih lama, keluarga kerabat nggak bisa, keluarga dipaksa nggak bisa, teman-teman juga nggak ada, jadi harus gimana, aku harus berhutang. Akhirnya aku berhutang. Cuman di situ yang bikin aku sedih adalah
Aku masih inget banget. Tapi aku lupa ya, ini aku bayar apa ya? Bayar cicilan motor atau apa ya? Aku lupa. Pokoknya bayar cicilan dan sudah waktunya jatuh tempo. Aku di kamar, aku matiin lampunya. Itu aku di situ langsung pinjem berhutang. Dan akhirnya setelah aku bayar itu, aku tuh sambil nangis. Dalam hati itu aku cuma berdoa gini, ya Allah, hamba tuh sebenarnya gak mau untuk melakukan ini gitu. Hamba tuh gak mau untuk berhutang sana sini gitu. Ini terpaksa gitu, karena gak ada pilihan lagi gitu. Jadi tolong ridhoi hamba gitu. Jadi tolong ridhoin jalanku ini gitu. Karena aku yakin Allah pasti tahu kok. Allah maha tahu apa yang menjadi kebutuhanku, dan kayak aku merasa itu jalan dari Allah gitu loh. Kayak udah dibuntuin gitu. Aku merasa udah dibuntuin gitu. Keluarga aku nggak bisa, teman-temanku nggak bisa. Aku tuh sampai udah punya mindset nggak usah malu untuk berhutang sama teman-teman. Itu aku udah punya mindset kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ya nggak apa-apa. Yang penting kan keluargaku bisa tercukupi gitu. Yang penting aku sambil nangis. Terus setelah sudah terbayar, aku duduk di pinggiran kasur sambil ngeliatin handphoneku kayak gini. Terus aku nangis. Kamarku kan gelap nih. Terus ibuku lewat, tapi aku nangisnya pelan-pelan gitu. Ibuku lewat, beliau itu lewat dan notice aku nangis kan. Ocha kenapa gitu? Kok duduk di pinggiran kasur terus kok nangis gitu? Kenapa? Nggak apa-apa Bu, aku bilang gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini alhamdulillah sudah terbayar. Aku tunjukin resi pembayarannya. Tapi aku hutang lagi. Aku bilang gitu sama ibuku. Karena ibu pun juga nggak tahu harus nyari uang di mana gitu. Jadi aku merasa sebagai yang punya kemampuan lebih untuk mencari solusi gitu. Jadi ya udah, aku yang bertanggung jawab untuk membayar itu gitu. Si ibuku bilang gini, walah gitu, sabar ya gitu, maaf ya ibu. Ibuku tuh sering banget bilang maaf ya, karena ibu kamu jadi begini, maaf karena adik, maaf karena ibu kamu akhirnya jadi ambil ini gitu. Kalau udah kayak gitu tuh udah hati tuh rasanya kayak gimana ya? Ya Allah ibuku saya minta maaf Rek gitu. Iya nggak apa-apa Bu, udah doain aja, yang penting aku sehat, yang penting kerjaanku lancar gitu, aku dimudahkan sama Allah gitu. Udah minta gantinya itu minta doa sama orang tua aja. Kalau orang tua itu tuh insya Allah semuanya akan gampang gitu. Di tahun lalu juga itu di momen kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Gajiku tuh nggak cukup. Gajiku tuh jadi baru bayaran hari itu dipakai untuk bayar cicilan ini sampai habis. Baru 1 hari masih habis, tapi terus nanti kita uang bensinnya gimana, terus habis itu bayar yang untuk tanggal pertengahan bulan gimana, ini gimana. Aku juga diskusi sama orang tua gitu loh, Bu, nanti kalau Ocha tanggal 26 nggak bisa bayar motor gimana Bu, buat ini. Ibu bilang nggak apa-apa nanti dicarikan, nggak apa-apa nanti rezeki kan ada aja gitu. Akhirnya itu yang buat aku keyakinan kayak oh iya nggak apa-apa, nanti rezeki pasti akan ada aja gitu. Sampai gali lubang tutup lubang kayak loh ini kan udah ditutup nih, ini aku kan habis udah membayar hutang di sini nih, kok ini masih ada lagi. Nah akhirnya ngambil lagi buat nutup ini, kayak gitu-gitu terus sampai muter sampai aku ngerasa tuh pernah, ya Allah aku ini perempuan loh, aku perempuan dan aku ya gimana ya Mbak ya, akhirnya jadi ngerasa kayak anak pertama aja, ngerasa tanggung jawabnya. Karena aku kalau aku diem aja, aku malah ngerasa berdosa. Nggak tahu kenapa, tapi aku mindset tuh gitu. Kalau misalnya aku diem, ngelihat orang tua aku sambat, terus habis itu juga ngelihat kan notifikasi terus di HP kan pasti ada kan. Diingetin saudara juga, ayo waktunya bayar bank ini. Iya ya gitu. Sampai sekarang bahkan. Jadi kalau misalnya kita tuh diem aja tuh kayak rasanya kok aku bisa santai-santai gitu ya gitu. Makanya itu aku dorongan untuk kerja, untuk terus gerak gitu, nyari solusinya gimana nih. Waktu itu adikku lagi sakit, lagi rewel sampai jam 3 subuh. Terus satu rumah ini karena adik rewel baru bisa diem jam 3 subuh, satu rumah baru bisa tidur jam segitu.
Karena kalau adikku yang paling kecil yang Down syndrome ini rewel, kalau ibuku bangun, semuanya itu pasti akan dikerecokin untuk kayak, ini adikmu nangis gitu, pasti ibu gitu. Jadi kita ikut bantuin buat nenangin gitu loh. Sampai akhirnya kalau bahasa sekarang itu ketilep gitu loh. Jadi jam 3 subuh itu dia baru bisa tidur, baru bisa tenang. Jam 5 waktu subuhan, kita subuhnya juga telat gitu. Jam 5 itu baru bangun, disadari kok helm di bawah, ini motor kemana satu gitu. Nah akhirnya motornya hilang satu, motornya dimaling. Terus itu aku sebenarnya udah sempat nggak mau kerja, kayaknya aku nggak usah kerja deh gitu, aku tak bilang bosku aja gitu. Nah bosku tetap disuruh masuk kerja gitu, naik Gojek gitu katanya. Ya namanya budak korporat ya. Di kantor juga gitu, di kantor dikasih tahu, Mbak, kamu kalau ada masalah itu solusinya bukan ya jangan berhenti bekerja gitu, dikasih tahu mindset orang Cina gitu ya. Jangan berhenti bekerja gitu, tapi kamu justru harus punya mindset gimana caranya nyari solusi motor ini walaupun hilang tapi kamu tetap bisa bekerja, daripada kamu di rumah nggak ngapa-ngapain, mending kamu masuk kerja gitu. Gimana pun caranya, telat pun nggak apa-apa, yang penting kamu produktif gitu. Itu akhirnya yang jadi mindsetku juga kayak, oh iya kalau apapun ada masalah atau apa gitu menghambatku, itu bukan jadi alasan untuk aku berhenti. Kalau misalnya ada sesuatu yang menghambatku, itu berarti aku harus nyari solusi lain supaya aku tetap bisa gerak, supaya tetap bisa menghasilkan, supaya tetap bisa produktif dan nggak stuck di masalah itu aja gitu. Yang aku dapat dari beliau seperti itu. Nah itu akhirnya juga alhamdulillah dari saudara juga ada yang nawarin kayak, ini ada motor bekas, ini ada ini gitu. Cuman memang solusi terbaik pada saat itu diputuskan kita ambil motor baru aja gitu. Nah justru sedihnya itu yang waktu adikku masuk rumah sakit. Nah berangkat ke rumah sakit pun itu aku potong gaji. Gitu. Jadi itu akhir bulan kurang beberapa hari, kebetulan untuk masuk rumah sakitnya karena umum nggak ada BPJS ya. Jadi mengharuskan untuk DP dulu. Nggak pakai. Pada saat itu rumah sakitnya nggak ada BPJS-nya, belum bisa. Dan ibuku pengennya di situ, jadi ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau dipaksa itu gimana ya? Mau mendebat ibu, mau memaksa ibu itu kayak ya sudah lah Bu, nggak apa-apa, udah dibawa ke rumah sakit aja gitu. Iya gitu, pikiran uang nanti, insya Allah nanti ada aja lah gitu. Ini tuh aku di dalam Gokar itu, aku tuh sambil nge-WA bosku, Bu, ini adik saya mau dibawa ke rumah sakit, gini, saya boleh nggak potong gaji dulu gitu. Jadi saya gajian dulu hari ini, nanti dipotong waktu minggu depan waktu kita gajian itu gitu. Itu uang itu jadi modal kita untuk bawa adik ke rumah sakit pada saat itu. Sampai akhirnya itu tadi harus pinjam sana sini untuk berhutang itu, kena infeksi pencernaan gitu. Di situ posisi uangnya itu udah habis dan kita udah uang, kebetulan deganya bapakku juga udah habis gitu, jadi nggak ada uang lagi gitu, semuanya udah dipakai untuk adikku di biaya rumah sakit. Qadarullah di hari keduanya tuh aku lagi sakit, nggak ada uang sama sekali, akhirnya nggak makan, dari kerja pun juga nggak makan gitu. Tiba-tiba habis maghrib itu Ustazah Dian ngabarin kalau pengen datang menjenguk gitu kan. Aku minta sama adikku buat, Din, aku minta tolong dong, kalau kamu mau keluar, aku minta tolong belikan antangin sama roti auka, soalnya aku lapar banget gitu. Dan aku pengen, ini kan aku kan badanku panas nih gitu, aku lagi sakit kan pada situ, aku lagi sakit badanku panas, terus biar enteng gitu loh. Udah, adikku datang bawa makanannya, dan gak lama itu Ustazah Dian datang bawa makanan. Kayak jadi momen, Insya Allah aku tuh ditolong banget sama Allah gitu loh. Tolong banget sama Allah, ternyata Allah tuh sayang banget. Allah tuh tahu banget bahwa aku tuh butuh. Allah tuh tahu bahwa kamu butuh makanan ya, ini aku bawain makanan gitu. Jujur aku tuh nggak begitu paham sama sandwich generation, sama bahasa-bahasa yang sekarang, jujur. Karena aku baru tahu itu kayaknya 1-2 tahun terakhir ini. Dan waktu dikasih tahu sahabatku sebelum aku masuk BF gitu ya, ini kayak kamu Vi gitu, apa sih itu? Jadi ya ini sandwich generation itu yang bantu orang tuanya gitu, yang bantu kebutuhan keluarga gitu. Oh ya, cukup tahu aja, cuman aku nggak memakai itu untuk memvalidasi atau mendramatisir kondisiku gitu loh. Karena memang aku sudah sadar bahwa tanggung jawabku, aku sudah sadar bahwa aku yang dikasih Allah kemampuan untuk bisa belajar, aku yang dikasih sama Allah kemampuan untuk bisa tahu banyak hal gitu. Jadi aku yang bertanggung jawab untuk
membantu mereka. Akan dosa kalau misalnya aku udah tahu nih, tapi aku nggak mau melakukan, tapi aku nggak mau bantu. Makanya bagiku sandwich generation atau apalah itu kayaknya juga nggak akan mengubah posisiku dan mindsetku pada saat itu. Yang aku tahu birrul walidain. Nah, aku menyadari bahwa dulu aku sekolah tuh susah, sampai ibuku harus pinjem perhiasan juga untuk digadaikan, untuk dijual. Setelah aku lulus sekolah, ditambah setelah aku berhijrah juga, setelah aku belajar gitu. Apalagi masuk di Beteriut, bergabung dengan Masjid Squad gitu. Nasihat-nasihat dari Ustadz Dwiki itu sangat amat berpengaruh buat aku pribadi gitu loh. Ketemu sama teman-teman yang juga ternyata punya asam garamnya masing-masing. Itu yang membuat aku semakin bersyukur dan menguatkan aku lebih lagi gitu. Kalau kata Mbak Lisa, waktu aku cerita-cerita sama dia ngobrol-ngobrol, dia sempat bilang juga, Mbak, gak apa-apa, kita tuh diuji sama Allah. Ekonomi tuh gak apa-apa, asalkan jangan diuji orang tua aja gitu. Orang tua sakit, orang tua kenapa-napa, itu gak enak banget gitu. Gak apa-apa, aku mending diuji ekonomi aja. Itu jadi aku, padahal pada saat itu niatnya adalah aku pengen ngehibur dia. Karena dia lagi kondisi sedih, aku pengen meluangkan waktuku, ayo kita ngobrol, ayo kita cerita-cerita gitu kan. Tapi malah aku yang dapat pelajaran dari dia gitu, itu yang bikin aku kayak, ya Allah gitu. Kayaknya aku kufur nikmat banget deh, kalau aku masih mengeluh dengan kondisiku yang sekarang gitu ya. Aku masih dikasih orang tua yang hangat, aku masih dikasih orang tua yang support aku banget, masih dikasih orang tua yang sehat walafiat, yang masih totalitas gitu loh, mengurus anak-anak yang nggak gampang gitu. Itu Masya Allah. Akhirnya tuh yang bikin aku bersih, iya nggak apa-apa ya Allah, ambil duit ini, ambil gitu, nanti insya Allah kan Allah datangkan lagi kok. Aku karena pengen berbakti juga sama orang tua, karena aku merasa aku kan dulu banyak dosanya gitu, dan mungkin aku belum punya bekal yang cukup gitu, dan ibuku juga, orang tua aku juga kayaknya belum aku takut mereka bekalnya nggak cukup gitu loh. Jadi sebisa mungkin apa yang aku lakukan sekarang itu juga mengalir pahalanya buat mereka dan jadi tabunganku juga. Kalau cita-cita ada. Kalau cita-cita jadi semenjak, karena aku anaknya kan seneng ini ya, maksudnya seneng baca kayak gitu-gitu. Dan cukup kompetitif juga di akademis gitu. Jadi aku pengen bikin suatu akademi atau suatu kursus gitu, bahasa buat adik-adik yatim dan duafa gitu. Karena aku melihat kayak mereka tuh sebenarnya pinter-pinter, mereka tuh banyak yang pengen kuliah di luar negeri, ada yang pengen punya relasi di luar negeri, cuman mereka nggak tahu harus kemana, mereka nggak ngerti harus ngapain gitu. Nah aku pengen jadi orang yang menjembatani mereka gitu, dan pengen jadi motivator aja sih gitu, orang yang bisa menginfluence banyak orang ke kebaikan. Udah, karena Mbak ya, aku merasakan di posisi susah, nggak enak gitu, sulit gitu. Jadi sebisa mungkin kalau aku bisa bantu, pasti akan aku bantu. Tenaga, materi kalaupun ada gitu, waktu, dan bahkan mungkin cuma sekedar kata-kata atau mungkin energi positif gitu ya. Bisa mungkin kalau misalnya aku masih bisa bantu, akan aku bantu gitu. Sampai aku tuh pernah dapat omongan kayak gini, karena aku udah jadi PJ BBY nih. Nah salah satu aktivitasnya sebelum distribusi itu kan funding, nyari donatur, nyari donasi gitu-gitu. Nah itu sampai pernah aku tuh ngoyo untuk ngejapri orang-orang, ini ada program ini, kalian mau ini nggak, gitu. Pokoknya intinya aku funding lah. Tapi aku pernah tuh dapat omongan kayak gini, kamu tuh kalau buat keluarga itu nggak sengoyo itu, tapi kalau buat kayak gini kamu ngoyo. Itu yang bikin aku kayak, emang iya ya gitu, emang aku nggak seberjuang itu ya buat keluarga, tapi buat ini aku kayak ngoyo banget gitu ya. Itu yang bikin aku cerita juga sama Ustadz Dwiki gitu kan, Ustadz saya habis dapat omongan kayak gini gitu. Nah itu beliau yang menguatkan saya, beliau yang menguatkan Irfi gitu. Dan itu yang jadi akhirnya jadi ya sedih juga sih dibilang kayak gitu kan, ya Allah kok kayak gitu sih gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya ini kan juga di jalannya Allah ya, pasti kan nggak mudah gitu, pasti ada omongan sana sini gitu. Jadi ya nggak apa-apa, diterima aja. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum mengerti gitu kan, dan nggak perlu aku kasih tahu juga, aku sampai gini loh gitu, nggak perlu aku kasih tahu juga gitu. Nggak apa-apa kalau memang misalnya dia ngomong kayak gitu, ya aku anggap dia tuh ujian buat aku aja supaya sabar. Kalau lagi ngetes aku, kira-kira kamu tuh ikhlas apa enggak sih, kira-kira kamu tuh ridho apa enggak sih ngelakuin ini gitu.
Kira-kira kamu dibilang kayak gitu tuh, kamu tuh semakin iya ya ngapain ya gitu, atau malah semakin membuktikan kesungguhan kamu gitu loh. Gitu. Itu yang akhirnya menjadikan aku untuk keep going aja. Karena aku percaya setelah join Masjid Squad, itu yang menjadi apa ya, menurutku bahan bakar aku banget gitu loh. Ketika aku capek di rumah, ketika aku sumpek di rumah, itu aku ke sini aku nge-recharge iman, aku nge-recharge semangatku gitu. Ketemu sama guruku, sama Ustadz Dwiki, aku bahkan bolak-balik ngechat sama beliau itu kayak mengucapkan terima kasih gitu loh. Ustadz makasih ya gitu. Tolong nasihatin saya gitu. Aku bolak-balik menyampaikan permohonan terima kasihku karena sudah dikasih ilmu, karena sudah diajak sharing dan segala macamnya gitu. Itu aku jadi seneng kesini tuh gitu. Nah aku juga percaya karena beliau juga pernah menyampaikan gitu kan di forum Masjid Squad gitu, buat teman-teman Masjid Squad yang lain yang pasti udah nggak asing sama ayat ini gitu. Quran surat Muhammad ayat 7, yang aku tangkap, yang aku yakini, kalau misalnya kita nolong agamanya Allah, nanti pasti Allah yang akan nolong kita gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen ditolong sama Allah, aku pengen dimudahin sama Allah, ya aku harus semangat nolong agamanya Allah gitu. Dan ini jalan yang aku ambil, ini kendaraan yang aku ambil lewat masjid ini. Alhamdulillah aku diamanain sebuah program. Nah itu aku harus bisa membawa atau menuntaskan tanggung jawab itu dengan baik. Siapa tahu memang wasilahnya dari sini, nanti Allah nolong aku. Dan itu juga yang aku sampaikan ke orang tua aku. Kalau misalnya orang tua aku, kok keluar terus sih gitu, kok nggak pernah di rumah gitu. Iya, ini lagi ke masjid, lagi ada ini. Aku menjelaskan dengan bahasa yang mudah mereka pahami gitu ya. Doakan ya gitu. Aku juga pernah deep talk sama ibuku, karena aku suka deep talk sama ibuku kan. Salah satunya tuh kenapa kok aku pengen ke masjid itu ya karena value ini gitu. Mudah-mudahan dengan aku berkecimpung di masjid ini nanti Allah yang bantu kita gitu, Allah yang nolong aku gitu. Kutipannya beliau, Ustadz Dwiki juga, yang aku tulis di bukuku juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu ingin berada di suatu posisi yang mulia, maka kamu harus bersahabat dengan ujian gitu. Dan ujian itu kan identik dengan luka gitu, identik dengan rasa sakit. Makanya itu yang menjadikan penguat aku gitu. Iya ya, gak apa-apa, dijalanin aja dulu, gak apa-apa. Akhir bulan lalu, waktu nongbar itu, jadi waktu nongbar itu memang aku sore pulang kerja itu dikasih tahu ibu kalau mbak kita berasnya habis. Dan ya sebagai anak yang terbiasa membantu orang tua kan, melihat pernyataan itu kayak waduh, akhir bulan nih belum gajian gitu, gimana dong. Aku izin keluar kan, aku izin keluar ya, aku hari ini ada nongbar. Kalau hari Rabu kan jadwalnya nongbar gitu. Oh iya gitu. Itu aku nongbar di sini. Aku punya uang itu sisa saldo di ATM itu, sisa saldo kan susah juga ya kalau ke pasar beli beras pakai saldo belasan ribu gitu kan. Akhirnya aku ke depan kerit, aku beli minuman yang sekiranya bisa mengenyangkan gitu. Karena aku keinget di rumah pasti nggak ada makanan gitu. Akhirnya aku beli sesuatu di RIT, udah. Setelah itu kita nongbar. Nah di situ di nongbar itu kan banyak makanan tuh. Aku nggak bilang kalau belum makan, cuman aku makan banyak aja ya. Aku makan banyak gitu. Sampai akhirnya dibungkusin sama temanku. Mbak Irvi ini dibawa pulang ya gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Aku bawa pulang ini nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa. Karena aku keinget orang rumah gitu loh. Aku keinget pasti iya gitu. Kalau menolak itu pasti sayang, kayak nggak apa-apa, tak bawa nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ini sisanya dibawa nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya itu aku merepet ke Mbak Irma, temen nongbarku gitu. Mbak Irma itu juga temen nongbarku juga. Aku deketin Mbak Irma, aku ajak ngobrol. Awalnya ngobrol BBY, karena Mbak Irma kan juga wakilku di BBY kan gitu. Ngobrol BBY di perjalanan pulang itu, sampai akhirnya aku bilang, memberanikan diri untuk ngomong, Mbak Irma, aku boleh nggak untuk pinjem uang 20.000 gitu. Jujur aku tuh di rumah berasnya habis gitu, dan aku belum gajian gitu. Gajianku baru besok gitu. So, aku sambil kayak ketawa-ketawa aja gitu, hahaha lucu ya gitu. Ternyata penanggung jawab program bantuan beras itu nggak punya beras gitu. Aku sambil ketawa-ketawa aja, terus Mbak Irma kayak, ya Allah Mbak Irvi gitu, ya Allah Mbak Irvi kok bisa sih gitu, kenapa nggak bilang dari tadi gitu. Iya maaf ya gitu, aku boleh nggak pinjam? Ya boleh. Sekarang akhirnya di situ kita nyari
warung Madura yang masih buka gitu kan. Di dekat rumah, karena aku pulangnya bareng sama dia, diantar gitu. Habis itu ya di situ aku sambil nangis juga gitu, di depan warung Madura itu kan gitu. Aku bilang, Mbak Irma terima kasih ya udah bantuin aku, udah nolong aku gitu, karena akhirnya aku punya beras nih gitu. Besok aku ganti ya gitu, karena besok aku udah gajian, besok aku ganti ya gitu. Kata Mbak Irma, nggak usah Mbak Irvi, nggak usah diganti, ini hadiah buat Mbak Irvi itu. Jadi kayak aku merasa kayak ya Allah terima kasih gitu, aku tuh ditolong banget sama Allah, itu aku dikasih banyak banget kemudahan. Jadi kayaknya aku tuh kalau mau mengeluh itu kayak, tapi aku tuh selalu ditolong sama Allah gitu, aku tuh selalu dikasih kemudahan gitu, aku selalu dikasih nikmat yang banyak. Jadi kalau mau dikufurin tuh kayak ngajar banget gitu loh, karena selalu ada aja momennya, itu selalu ada aja gitu, ada banyak hikmah indah yang udah Allah siapin tuh di balik semua ujian yang Allah titipin. Jadi tugas kita tuh sebenarnya tuh cuma disuruh sabar. Allah tuh cuma pengen ngetes kamu tuh seberapa sih kamu iman sama aku, kamu yakin sama aku tuh seberapa gitu, sabar nggak gitu, kuat nggak dikasih ini. Karena kan Allah sendiri yang bilang kamu tuh nggak dikasih ujian melebihi batas kemampuanmu itu. Jadi aku pasti percaya itu, kayak nggak mungkin nih Allah itu ngetes aku nggak kuat nih, nggak mungkin gitu. Pasti aku kuat kok, cuman aku disuruh sabar sedikit lebih lama lagi gitu, sedikit lebih lama lagi, insya Allah nanti pasti akan Allah tolong. Kata Ustaz Hanan Ataki kan juga, kalau kita semakin mentok, semakin buntu, nah itu tandanya pertolongan Allah semakin dekat gitu. Jadi sabar aja gitu. Dan menjadi motivasiku untuk juga pengen menularkan ini ke teman-teman yang lain, terutama ke adik-adik yatim, bahwa kondisi kita itu bukan batasan. Kalau kita punya keyakinan sama Allah, insya Allah nanti akan Allah bantu kita gitu. Apapun kondisinya itu bukan batasan buat kalian, keep going on aja, nanti insya Allah akan Allah bantu. Untuk ibu, maaf ya, Ocha belum bisa jadi anak yang baik, Ocha belum bisa menjadi anak yang seperti ibu harapkan. Ocha tahu Ocha tuh terbatas, mohon maaf kalau misalnya Ocha masih banyak kurangnya, Ocha masih banyak nggak baiknya. Terima kasih juga ibu selalu mendukung Ocha, ibu selalu mendoakan Ocha, ibu selalu ada di saat Ocha tuh butuh gitu, ibu selalu menguatkan Ocha gitu. Ibu nggak henti-hentinya itu ngelucu buat supaya aku tuh senyum, supaya aku tuh ketawa gitu. Ibu nggak henti-hentinya sabar buat ngurusin adekku yang Down syndrome itu, yang Masya Allah banget, itu juga menjadi jadi sumber sabarku juga. Aku belajar sabar dari dia, aku belajar kerja keras juga karena dia gitu, karena kondisi dia, karena kondisi ekonomi kita, akhirnya aku jadi belajar juga gitu. Ibuku gitu, terima kasih udah selalu sabar, mindfulness gitu loh, ridho gitu, menyiapkan segala kebutuhan kita gitu. Dengan tenaga ibu yang ibu bilang ibu sakit, tapi ibu tetap aja bergerak, ibu juga yang gerak gitu. Ocha cuma bisa bantu sedikit, tapi bismillah, semoga apa yang Ocha lakukan di sini, apa yang Ocha lakukan selama ini tuh bisa mengalir juga pahalanya buat ibu gitu, menjadi wasilah Allah meridhoi kita, menjadi wasilah Allah itu memberkahi kita dan menuntun kita selamat nanti di dunia sama di akhirat. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang serupa, membantu orang tuanya, terus mungkin gajinya juga banyak dihabiskan untuk keluarga gitu. Teman-teman tuh keren, teman-teman tuh hebat, Masya Allah banget. Teman-teman itu Allah titipkan amanah yang luar biasa, berupa kemampuan, berupa kesehatan, berupa keberdayaan diri untuk bisa bekerja dan bisa membantu orang tua. Yang teman-teman lakukan itu udah sangat luar biasa, Masya Allah gitu. Karena teman-teman tuh sebenarnya nggak punya kewajiban untuk itu, tapi teman-teman memilih mengambil tanggung jawab itu. Dan sabar ya teman-teman, sabar, semangat. Teman-teman harus percaya bahwa Allah itu akan selalu menolong kita, teman-teman yang ikhlas gitu. Karena kalau kita ikhlas nanti balasannya ridhonya Allah. Tapi kalau kita nggak ikhlas, percuma aja dong gitu, kita akan dapat capeknya doang. Dan jangan pernah menganggap bahwa apa yang kalian lakukan itu selama ini sia-sia. Kuat banget sih, Masya Allah. Sebenarnya juga gak sekuat itu.